Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai paper kami dengan judul Pengaruh Spiritual Mindfulness, Sabar, Ikhlas, dan Tawakal sebagai upaya dalam mengatasi Post-Traumatic Stress Disorder atau disebut dengan PTSD. Next. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelas Psikologi B Angkatan 2018 dengan saya Nadila Apriola, NIM 099, dan rekan saya Nikmatu Isbah, NIM 088. Next. Indonesia merupakan negara dengan kerentanan terjadi bencana alam maupun bencana non-alam yang berpotensi menimbulkan banyak korban jiwa. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada tahun 2017, di Indonesia teridentifikasi terjadi 2.175 bencana, sedangkan pada tahun 2020 terdapat 2.256 kejadian bencana alam. Nah, selain itu, terdapatnya banyak bencana alam di Indonesia, bencana non-alam juga seringkali ditemui, di antaranya wabah, kerusuhan, dan terorisme. Adanya bencana alam yang terjadi di Indonesia juga dapat berpengaruh pada kondisi mental masyarakat Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena adanya krisis yang dirasakan oleh manusia yang dapat menyebabkan seseorang mengalami masalah kejiwaan ringan hingga gangguan jiwa berat. Next. Selain itu, berdasarkan sebuah survei juga menunjukkan setelah peristiwa bencana, sekitar 15-20% populasi akan mengalami gangguan mental ringan atau sedang yang merujuk pada kondisi post-traumatic stress disorder atau PTSD. Sementara 3-4% lainnya akan mengalami gangguan berat seperti psikosis, depresi berat, dan kecemasan yang tinggi. Next. Dan salah satu dampak yang sering kita jumpai yaitu post-traumatic stress disorder. Post-traumatic stress disorder atau yang biasa dikenal dengan PTSD adalah suatu kondisi mental di mana seseorang mengalami serangan panik yang dipicu dengan adanya trauma pengalaman masa lalu. Dan menurut penelitian A National Research Center for PTSD menjelaskan bahwa PTSD adalah gangguan kejiwaan yang timbul setelah mengalami atau menyaksikan kejadian-kejadian yang mengancam jiwa, seperti pertempuran militer, bencana alam, insiden teroris, dan lain sebagainya. Dan menurut Diagnostic dan Statistical Manual of Mental Disorder atau DSM-4 mengklasifikasikan bahwa PTSD ini sebagai gangguan kecemasan atau anxiety disorder. Namun, seiring dengan perkembangannya ilmu pengetahuan, PTSD ini ditegakkan termasuk dalam trauma and stressor related disorder pada DSM-5. Next. Selanjutnya, penyebab dari gangguan PTSD. Nah, PTSD ini merupakan sindrom yang muncul setelah seseorang melihat, mendengar, atau terlibat dalam stresor traumatis yang ekstrim. Dan stresor traumatis yang ekstrim tersebut diantaranya serangan teroris, peperangan, kecelakaan lalu lintas berat, dan lain sebagainya. Selain itu, terdapat beberapa faktor penyebab dari PTSD, diantaranya faktor biologis, psikologis, dan sosial. Adapun pada faktor biologis di sini meliputi riwayat kecemasan keluarga, ukuran hipokampus yang lebih kecil daripada umumnya, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Sedangkan pada faktor psikologis meliputi karakteristik kepribadian individu, pengalaman trauma masa kanak-kanak, resiliensi, dan lain sebagainya. Sedangkan pada faktor sosial meliputi dukungan sosial dari berbagai pihak seperti orang tua, keluarga, teman, kerabat, sahabat, dan guru. Kemudian, post-traumatic stress disorder ini atau PTSD memungkinkan terjadi selama berbulan-bulan, bertahun-tahun, atau bahkan beberapa dekade, dan baru muncul setelah adanya pemaparan terhadap peristiwa traumatik. Next.
Nah, adapun ciri-ciri dari gangguan PTSD menurut American Psychiatric Association atau APA membagi gejala utama dari PTSD ini ke dalam 4 kategori. Yang pertama, re-experiencing. Nah, re-experiencing ini merupakan keadaan di mana seseorang itu teringat kembali dengan kejadian traumatis yang pernah dialami dengan ditandai beberapa hal, yaitu pikiran-pikiran yang mengganggu, mimpi buruk, flashback, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu avoidance symptoms. Nah, avoidance symptoms di sini merupakan kejadian di mana seseorang ini berusaha menghindar dari kejadian atau hal yang pernah dialaminya. Nah, gejala ini biasanya ditandai dengan penghindaran terhadap tempat, percakapan, atau situasi yang berhubungan dengan trauma. Kemudian yang ketiga yaitu negative alternation symptoms. Ini merupakan keadaan di mana seseorang memiliki perasaan dan pikiran yang semakin jelek setelah trauma. Nah, gejala ini tuh biasanya ditandai dengan ketidakmampuan untuk mengingat kembali poin-poin penting dari kejadian traumatis yang dialaminya. Dan yang terakhir yaitu hyperarousal symptoms, yang merupakan keadaan di mana individu itu mengalami penghayalan yang berlebih pada reaktivitas fisiologi. Nah, gejala ini tuh biasanya ditandai dengan kesulitan tidur, sulit berkonsentrasi, waspada yang berlebihan, dan lain sebagainya. Next. Selanjutnya, terdapat alternatif atau solusi untuk menyembuhkan gangguan PTSD. Yang pertama yaitu farmakologi dan psikoterapi. Nah, farmakologi di sini atau obat-obatan biasanya dengan menggunakan SSRI atau yang biasa disebut dengan selective serotonin reuptake inhibitor yang merupakan obat lini pertama. Kemudian, untuk psikoterapi sendiri biasanya menggunakan CBT, IRT, CPT, dan lain sebagainya, yang dimana penata laksanaan psikoterapi tersebut menggunakan pendekatan fungsional kognitif pasien untuk mengurangi gejala yang terjadi pasca trauma. Next. Nah, selanjutnya bagaimana sih Islam itu memandang PTSD? Nah, dalam Islam, cobaan-cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentu eh, tentu menjadi sebagai tujuan untuk menguji keimanan hambanya, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 49 sebagai berikut. Nah, berdasarkan ayat tersebut, maka dapat dipahami bahwa kondisi sulit adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan individu lebih baik seperti yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia selayaknya harus berusaha menjadi yang lebih baik dan tidak boleh putus asa terhadap musibah apapun dan tidak hanya pasrah atas ujian atau cobaan yang telah diberikan. Next. Adapun alasan kami mengambil teknik intervensi spiritual mindfulness untuk mengatasi gangguan PTSD ini dikarenakan pada dasarnya budaya masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, yang sebagian besar diantaranya memiliki kultur kolektivis dan kolektivis dan agamis dengan memilih penanganan psikologis yang religius terutama terkait dengan trauma untuk mengatasi jiwa yang terguncang akibat sebuah kejadian akan lebih dekat kepada ruh ilahi melalui prinsip penerimaan berbasis spiritual. Nah, kemudian spiritual juga merupakan aspek fundamental terpenting dalam mencapai atau dalam menghadapi suatu dampak dari psikologis bencana. Dan lebih lanjut lagi, berikut merupakan berbagai penelitian yang menunjang spiritual mindfulness dapat berpengaruh terhadap PTSD. Dengan itu, maka kami memilih spiritual mindfulness sebagai upaya mengatasi post-traumatic stress disorder atau PTSD. Next. Nah, kemudian ada teknik intervensi yang kami gunakan ialah spiritual mindfulness, gitu. Islamic spiritual mindfulness. Nah, sebelumnya kita sudah mengetahui bahwasanya mindfulness itu sendiri merupakan teknik yang digunakan untuk melatih diri untuk menyadari kondisi yang dialami individu saat ini untuk membuat tujuan
dan fokus pada pemecahan masalah yang sedang dihadapi gitu. Nah, kemudian kalau Islamic spiritual mindfulness merupakan tindakan edukatif yang dapat digunakan untuk membangun kesadaran bahwa semua yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan di balik skenario Allah tersebut gitu ada hikmah yang dapat kita ambil gitu. Nah, kemudian kenapa sih kita mengambil intervensi Islamic spiritual mindfulness sendiri gitu, karena itu tadi kembali sama lingkungan sekitar kita yang mana orang Indonesia kebanyakan beragama Islam gitu. Nah, di dalam agama Islam sendiri yang dapat kita ambil konsepnya, yakni ada 3 hal gitu. Ada konsep sabar, konsep ikhlas, dan konsep tawakal. Nah, sabar yang mana merupakan upaya untuk melatih diri kita mengendalikan hawa nafsu gitu. Sehingga dengan melatih diri kita mengendalikan hawa nafsu sendiri gitu, emosi kita akan lebih stabil. Nah, kemudian ada ikhlas. Ikhlas itu merupakan sebuah usaha yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, bersemangat, dan tidak mengeluh. Sehingga dari ikhlas sendiri kita akan memperoleh hasil yang maksimal. Dan ikhlas sendiri kita tidak mengharapkan balasan apapun gitu. Murni yang dilandaskan atas hati yang tulus gitu. Nah, kemudian ada yang ketiga, tawakal gitu. Tawakal merupakan sebuah sikap menyerahkan segala urusan yang terjadi pada diri kita kepada Allah gitu. Nah, beda dengan pasrah gitu. Kalau pasrah kita pasrah tanpa ikhtiar, kalau tawakal kita memasrahkan urusan kita kepada Allah dengan mengikhtiarkan juga gitu. Sebelum kita memasrahkan, kita ada ikhtiar, ada usaha yang kita lakukan gitu. Nah, dengan demikian kita meyakini untuk mempercayakan semua kepada Allah gitu, karena Allah lah merupakan sebaik-baik pengatur alur kehidupan manusia. Nah, kemudian ada teknik dari spiritual mindfulness. Ciri dari teknik spiritual mindfulness di sini ada 3 gitu. Yang pertama ada pay attention on purpose, yang kedua ada pay attention at the present moment, dan yang ketiga ada non-judgmentally. Nah, pay attention on purpose gitu. Pay attention sendiri memberikan perhatian gitu. Nah, on purpose pada fokus apa? Fokus pikiran dan tujuan yang akan kita lakukan gitu. Apa yang kita inginkan, apa yang kita pikirkan, kita fokuskan ke sana gitu. Nah, kemudian yang kedua ada pay attention at the present moment gitu. Pay attention at the present moment, perhatian pada diri kita saat ini gitu. Present moment saat ini gitu kan. Terlepas dari memikirkan apa yang terjadi di masa lalu ataupun apa yang akan terjadi di masa depan kita gitu. Kita fokus hanya pada kejadian yang terjadi saat ini gitu. Kemudian ada non-judgmentally. Non-judgmentally itu merupakan penerimaan apa yang sedang terjadi dengan sabar, ikhlas, dan tawakal tadi gitu. Seperti yang ada dalam konsep Islamic spiritual mindfulness gitu kan. Kita menyerahkan diri kita pada Allah sehingga dengan itu kita tidak memunculkan stresor baru. Apa yang kita lakukan tidak memunculkan permasalahan baru. Yang kemudian ada tahapan dari penggunaan teknik Islamic spiritual mindfulness. Nah, di sini ada 5 tahapan. Yang pertama ada observing. Observing itu apa gitu? Observing yakni menyadari dan mengobservasi pikiran kita, perasaan kita, persepsi, dan sensasi yang ada dalam diri kita gitu. Dengan cara kita merilekskan tubuh kita, merilekskan merilekskan pikiran kita gitu. Bisa dengan memulai dengan tarikan nafas gitu. Tarik nafas, kemudian kita lepaskan dan diulangi beberapa kali hingga kita rileks, hingga kita tenang, kita stabil, dan kemudian dilanjutkan dengan describing di tahapan yang kedua. Describing merupakan cara tahap mendeskripsikan apa yang kita rasakan gitu. Mendeskripsikan apa yang terjadi dalam diri kita gitu. Oh, ini ya gitu yang kita rasakan saat ini gitu. Oh, masalah ini ya gitu yang kita rasakan. Nah, kemudian dilanjutkan dengan tahap yang ketiga, acting with awareness. Acting with awareness merupakan proses yang penuh dengan kesadaran ya. Dengan cara menarik nafas sambil mengucapkan astagfirullahalazim gitu. Dengan penuh penghayatan, kita menghayati lafal astagfirullahalazim gitu. Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Nah, dengan mengucap astagfirullahalazim itu sendiri, kita setelah itu dianjurkan untuk menerima reaksi yang terjadi
dalam tubuh kita gitu. Yang kemudian dianjurkan lagi untuk memaafkan kesalahan diri kita gitu. Setelah kita bisa memaafkan kesalahan yang kita lakukan, kita dianjurkan untuk melakukan pemaafan atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Nah, kemudian tahapan keempat ada berdoa gitu. Berdoa mengajak untuk berpikir dan merasakan hal-hal kecil yang menyebabkan hadirnya rasa bahagia dan motivasi untuk memunculkan keyakinan gitu. Keyakinan dan harapan atas penerimaan, keyakinan, harapan dan penerimaan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala gitu. Kita mengucapkan rasa syukur, kita mengharapkan pertolongan Allah gitu atas apa yang terjadi pada kita saat ini gitu. Nah, kemudian yang kelima, yang terakhir ada evaluasi perasaan. Evaluasi perasaan, kita tidak seharusnya untuk mengejudge diri kita harus seperti apa, namun kita fokus pada apa yang kita fokus pada apa yang terjadi pada saat ini dan kita mengusahakan yang terbaik. Tadi ada 3 konsep tadi yang kita terapkan di sini juga gitu, sabar, ikhlas dan tawakal. Nah, kemudian dinamika spiritual mindfulness sendiri. Dinamika spiritual mindfulness terhadap PTSD gitu. Pada dasarnya PTSD dapat disembuhkan dengan terapi psikologi dengan menggunakan terapi kognitif dan exposure terapi. Ketika diintegrasikan dengan Islamic spiritual mindfulness, konsep sabar, ikhlas dan tawakal dapat diterapkan di dalamnya gitu, di dalam exposure terapi gitu. Nah, yang mana exposure terapi sendiri merupakan terapi yang dapat membantu klien untuk lebih tenang saat menghadapi situasi tertentu. Nah, di sini situasinya mungkin bisa pada PTSD trauma gitu kan. Nah, kemudian terapi kognitif di mana di dalamnya mengajak klien untuk berbicara mengenai apa yang dirasakan sesuai dengan tahap describing yang terdapat dalam spiritual mindfulness. Nah, kalau di terapi kognitif lebih pada mengungkapkan perasaan yang dirasakan gitu, mengungkapkan dengan cara bercerita atau dengan cara menuliskan perasaan-perasaan yang di dalam sebuah tulisan yang kita dapat dituliskan dalam kertas atau digambarkan atau dengan melakukan dengan cara lainnya, berkarya atau apalah. Nah, kesimpulannya, berdasarkan hasil kajian literatur yang telah kami lakukan, maka didapatkan hasil bahwa penggunaan spiritual mindfulness dengan pendekatan sabar, ikhlas, dan tawakal dapat menjadi solusi untuk mengatasi post-traumatic stress disorder atau PTSD. Nah, hal tersebut didasarkan bahwa teknik ini digunakan untuk membangun kesadaran bahwa semua yang terjadi ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan di balik skenario Allah Subhanahu wa taala akan ada hikmah yang dapat kita ambil. Dengan itu, seseorang yang mengalami PTSD dengan menggunakan praktik berbasis kesadaran atau mindfulness dengan pendekatan sabar, ikhlas dan pasrah yang erat berhubungan dengan terapi perilaku kognitif akan meningkatkan efektivitas pengobatan masalah terkait trauma. Next. nah, kemudian terdapat kelemahan dan kelebihan dari teknik ini. Kelemahannya diantaranya adalah teknik spiritual mindfulness yang diterapkan hanya berfokus pada penerimaan mengenai kejadian yang telah terjadi, bukan pada kejadian yang akan terjadi di masa mendatang. Gitu. Nah, kemudian dapat membuka ruang untuk melihat luka lama dan bagi yang tidak dapat mempraktikkan dengan benar dapat memperbesar luka yang dirasakan. Gitu. Nah, kemudian kelemahannya lagi fokus dalam mengatasi permasalahan yang terjadi, bukan pada pengembangan diri. Nah, sebaliknya kelebihan dari teknik ini ialah melatih pikiran dan fokus terhadap diri sendiri, serta hubungannya dengan alam semesta dan Tuhan. Gitu. Nah, melatih mencintai diri sendiri dengan adanya rasa penerimaan dengan sabar dan syukur atas apa yang telah terjadi. Kemudian mengurangi dan mengendalikan stres atau tekanan yang dirasakan, kemudian melekatkan diri pada Tuhan dengan adanya rasa berserah diri kepada Allah. Nah, rekomendasinya perlu adanya pengembangan penelitian lebih lanjut mengenai konsep spiritual mindfulness di Indonesia karena masih sedikit ditemukan jurnal dan penelitian
jurnal dan penelitian di Indonesia yang membahas mengenai konsep spiritual mindfulness ini. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.